Ya, maksudnya turun dulu, baru nanti mobil tinggal putar, baru belakang tinggal itu kan. Mungkin di belakang di depan. Halo, bisa masuk. Bisa masuk kan? Selamat pagi Ibu. Kita menjambut kedatangan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia. Kunjung di gedung SDLB Impres 73 Solo. Vill du hjälpa dig? Jag tror att vi är lite för Mereka mengapa program nasional ya? Ya. Program wajib. Ya. Papua. Ya. Lepas saya dulu. Saya coba. Lepas saya. Oke. Ya, pelan-pelan. Oke. Mungkin pakai yang tadi saja kali. Lepas saya. Yang tadi saja. Izinkan saja bentar. Kabar baik Bu. Ya, siap. LB itu singkatan dari apa? Luar biasa. Luar biasa ya. LB. Ya. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Mandi. Iya, siap. Matahari sekarang. Ya. Selamat pagi. Pagi. Ya. Hati-hati Licin. Ya semua. Oke, semuanya silakan duduk. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana melindungi diri kita. Ya, oke, semuanya boleh perhatikan. Ya, pelajaran kita hari ini
Ya, saya mengerti. Oke. Ya. Pelajaran hari ini yaitu tentang bagaimana kita dapat melindungi diri kita. Ya, apa itu melindungi diri? Melindungi diri adalah tindakan yang dilakukan ketika kita hendak ada yang mau melakukan kejahatan kepada kita. Ya. Nah, salah satu tindakan kejahatan yaitu tentang pelecehan yang melalui sentuhan. Nah, anak-anak, sentuhan itu ada sentuhan yang boleh dan ada sentuhan yang tidak boleh yang menyentuh tubuh kita. Nah, sekarang semua lihat, ini adalah anggota tubuh kita. Mulai dari kepala, rambut, telinga, leher, lengan, perut, kaki. Nah, ada mulut, ada gigi, dan sebagainya. Ya, mari kita lihat. Ini adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, seperti apa bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Yaitu daerah apa ini? Mulut. Ya, apalagi daerah apa? Dada. Nah, kemudian daerah bagian kemaluan. Nah, anak-anak, ini adalah bagian tubuh yang sama sekali tidak boleh disentuh oleh orang lain. Nah, kalau ada orang yang mau mendekati kita dan mau menyentuh kita, kita harus bilang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan kalau ada yang mau menyuruh membuka baju kita, harus katakan tidak. Nah, kalau misalnya orang mau melakukan tindakan kejahatan atau mau menyentuh tubuh kita, kita harus apa yang pertama? Berteriak. Harus apa? Berteriak. Kemudian harus lari. Nah, sekarang anak-anak lihat, kita harus mencari tempat-tempat yang ramai. Ya, harus lihat tempat yang ramai, lihat yang banyak orang supaya ketika orang mau jahatin kita, kita bisa minta pertolongan. Bisa minta apa itu? Pertolongan. Dan kita harus berteriak apa itu? Tolong, tolong. Nah, atau kita harus melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, terdekat kita, atau orang tua kita. Tapi kalau di sekitar sekolah, kita harus minta tolong kepada siapa di sekolah? Orang lain, betul. Siapa lagi yang harus kita minta tolong? Guru. Bagus. Nah, lalu ketika kita mengalami sesuatu hal, kita harus bercerita kepada orang yang terdekat, seperti mama di rumah atau orang tua kita, ya. Dan kalau misalnya kita merasa sudah tidak ada pertolongan atau dalam keadaan yang terjepit, kita harus cari apa tempat ramai. Dan kalau di sekitar situ ada Pak Polisi, kita harus minta tolong kepada siapa? Polisi. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, bagian tubuh mana yang boleh disentuh? Rambut. Mana lagi? Tangan. Kaki. Nah, tapi harus minta izin dulu. Nah, lalu bagian tubuh yang tidak boleh disentuh seperti apa? Tadi Bu Guru sudah jelaskan. Mulut. Kenapa tidak boleh menyentuh mulut? Karena di bagian mulut nanti ada bakterinya, ya. Jadi tidak boleh sembarang pegang mulut teman. Bisa dimengerti? Ya. Lalu daerah mana lagi yang sama sekali tidak boleh disentuh? Daerah dada dan daerah kemaluan dan bagian belakang sama sekali tidak boleh disentuh. Kalau misalnya ada yang mau jahat, ada yang mau menyentuh, kita harus apa? Berteriak. Kita harus minta tolong. Lalu kita harus lari cari tempat yang ramai. Tangan semuanya. Perkenalkan
salah satu materi pembelajaran kesehatan reproduksi yang biasanya kami berikan kepada anak-anak, dan kebetulan anak-anak kami ini mereka adalah anak-anak dengan hambatan intelektual. Mengingat bahwa sekarang ini kejahatan sangat merajalela, dan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dan juga semua orang, terkhususnya orang tua, di mana mereka ini juga sangat rentan terhadap kejahatan. Ya, gitu Bu. Terima kasih. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ruth. Ibu Ruth. Saya orang Norwegia. Dari Norwegia mana? adalah negara yang jauh sekali dari Indonesia. Tapi saya bekerja di Indonesia sebagai wakil pemerintah Norwegia di sini di Indonesia. Dan kami juga bekerja sama dengan ibu sama teman-teman yang untuk melakukan itu kelas atau Pelajaran kesehatan reproduksi. ya, pelajaran seperti itu, dan saya senang sekali lihat kalian pintar sudah tahu itu pelajaran ini karena itu sangat penting. Ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman, lihat sekolah yang indah sekali, dan saya berharap kalian rajin belajar, dan saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Ya. Salam dulu, angkat tangan, salam buat dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Iya Bapak, terima kasih banyak atas kunjungan ini. Mereka ini dengan hambatan intelektual yang sangat rentan terhadap Betul, jadi kalau memang diajarkan hal-hal yang dulu kami harus melihat hal tersebut. Terima kasih Bu. Saya sangat percaya. Semoga sukses. Dan ke depan kegiatan ini akan terus berkelanjut. nanti kita juga dari pemerintah akan memantau ini dan insya Allah kita akan juga memberi fasilitas. Terima kasih dan terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab buat Ibu Guru. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati delegasi Perbedaan Media, yang kami hormati dari UMFPA, kemudian yang kami hormati perwakilan dari Provinsi Papua Barat, Daya, yang kami hormati kepala sekolah luar biasa Kota Sorong, serta Bapak Ibu yang kami banggakan dan tamu undangan, selamat datang di sekolah kami, Sekolah Luar Biasa Kota Sorong. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas rahmat dan hidayahnya kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga kita bisa mengikuti acara pada kegiatan hari ini dalam keadaan yang bahagia. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Anggir Sukman Grahani sebagai perwara di sini untuk membacakan susunan acara yang akan kita ikuti dalam pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari koordinator Sekolah Luar Biasa Kota Sorong oleh Bapak Sukamta, yang ketiga sambutan dan perkenalan dari UMFPA oleh Ibu Margareta Sitangga. Kemudian yang keempat sambutan dan perkenalan dari Kedutaan Norwegia oleh Ibu Ruth. Kemudian yang kelima diskusi dengan para guru tentang perkembangan dan tantangan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja
Bapak Sukamta. Kepada Bapak Sukamta, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Duta Besar Pemerintah Norwegia, yang saya hormati perwakilan dari UNFPA, yang tentunya bersama rombongannya, ya. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Pemerintahan Pak Yakub Karet, Provinsi Papua Barat Daya. Yang saya hormati asisten 3 ya Bu, bidang administrasi, Ibu Dinas Pendidik Provinsi Papua Barat Daya, Ibu Kepala Dinas Sosial dan P3A Provinsi Papua Barat Daya, Kadis Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya, Kadis Kemenkominfo Provinsi Papua Barat Daya, Kadis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertahanan, ya, Bapak kita yang terhormat dari Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenankanlah sebelumnya kami memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat, atas hidayahnya, atas kasih dan cintanya, sehingga pada pagi yang cukup indah ini kita bisa berkumpul di ruang kantor guru SDLB IPS 73 Kota Sorong yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bu, Ibu Duta Besar dari pemerintah Norwegia di Provinsi Papua Barat Daya, di Kota Sorong, terkhusus di SLB Kota Sorong. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak panjang lebar, hanya mungkin saya sampaikan bahwa di SLB Kota Sorong yang dalam satu atap ini sebenarnya namanya masih SDLB IPS 73 Kota Sorong, SMP LB IPS 73 SMP LB Kota Sorong, SMA LB Kota Sorong. Ketiga-tiganya ini waktu itu atas dasar Pak Wali Kota diberikan izin semuanya, sehingga operasionalnya masih sendiri-sendiri sampai sekarang belum dimerger menjadi SLB. Ya. Nah, sekarang ini perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan PP nomor 106 itu SLB itu masih berada di ranahnya pemerintah provinsi. Nah, sekarang yang menjadi galau kita ini sudah ada Provinsi Papua Barat Daya. Nah, terus belum ada dinasnya. Nah, maka ini kebetulan ada bapak-bapak pejabat dari pemerintah Papua Barat Daya, karena guru SMA, SMK itu sudah dikembalikan ke kota kabupaten. Nah, kita ini apakah masih di Provinsi Papua Barat atau nanti harus dialihkan, tetap harus dialihkan ke Provinsi Papua Barat Daya. Nah, di sekolah ini Bapak Ibu, kita memberikan layanan terhadap anak-anak yang mengalami hambatan. Saya gunakan istilah di sekolah karena istilah di pemerintah itu menggunakan istilah disabilitas dengan adanya undang-undang disabilitas. Kalau di sekolah menggunakan hambatan. Hambatan yang pertama adalah hambatan penglihatan. Hambatan yang kedua adalah hambatan pendengaran. Hambatan yang ketiga adalah hambatan berpikir atau intelektual. Hambatan yang keempat adalah hambatan fisik atau istilahnya tunadaksa. Dan terus hambatan yang kelima adalah autis. Dengan jumlah siswa kita seluruhnya dari jenjang SD, SMP, SMA itu 198 yang terbagi jenjang SD-nya
itu 91, SMP-nya itu 61, SMA-nya 46. Itu yang kita beri layanan sekarang ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, terima kasih buat Duta Besar Norwegia, khususnya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, ya, yang hari ini telah berkenan mengunjungi sekolah kami. Itu adalah merupakan kebanggaan bagi kami, adalah motivator yang sangat besar buat Bapak Ibu guru dan terutama buat peserta didik yang ada di sekolah kita. Ini adalah merupakan kebanggaan. Saya ucapkan terima kasih atas berkenan kunjungannya. Saya kalau berbicara Norwegia, itu seperti saya akan mengenang 23 tahun yang lalu. Karena 23 tahun yang lalu itu saya mengenal pendidikan inklusif dan saya mengenal anak, istilahnya anak autis. Karena di tahun 2000 saya pernah mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusif dari pemerintah Norwegia melalui kerjasama dengan Kemendikbudristek, yaitu tentang pendidikan hidup dari Universitas Oslo. Ya. Jadi saat itu juga memberikan bantuan berupa percetakan braille yang kapasitas 400 yang sekarang ada di ruangan braille. Itu adalah pemberian pemerintah Norwegia. Maka kalau bicara Norwegia itu saya terkesan sekali karena apa? Alat-alat itu sangat membantu peserta didik kita. Nah, kita mengubah huruf awas menjadi huruf braille, kita cetak dengan skala besar. Dan selama ini, selama kurikulum 2013 sekarang kurikulum Merdeka, buku-buku yang kita cetak bukan kita pakai di lingkup kita sendiri, tetapi kita suplai ke SLB Kabupaten dan kita suplai juga ke SLB Manokwari. Karena yang mempunyai alat percetakan itu waktu itu hanya 40 sekolah yang dibantu di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kita SDND. Nah, saya terus terang aja dari dulu menginginkan kapan kita bisa berkunjung ke Norwegia, ya, karena terus terang aja kita hanya melihat dokumen-dokumen lewat video. Kalau di sana Bapak Ibu waktu ditunjukkan ke saya itu di Norwegia itu mungkin SLB itu sudah tidak ada karena anak-anaknya sudah pada sekolah inklusif. Di sekolah-sekolah itu menjadi pusat pelayanan terhadap disabilitas, ya. Nah, itu yang kita tertarik. Nah, mungkin nanti tidak tahu apakah difasilitasi, mungkin kita bisa berkunjung ke Norwegia langsung, ya. Itu kita tertarik, ya. Ya, jadi itu ya. Walaupun saya belum pernah ke Norwegia, minimal dokumen foto saya barangkali sudah ada di Norwegia karena dari Universitas Sutro kan sering ambil dokumen itu dipajang di sana, kita tidak tahu. Ya, itu hanya ini aja Bu ya untuk mengenang 23 tahun yang lalu yang kita sampaikan Bu, itu sangat bermanfaat sekali. Nah, terima kasih atas kunjungannya. Saya terus terang aja banyak permasalahan di sekolah karena memang kita menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan beberapa macam karakter, tetapi kita tetap berusaha yang terbaik untuk memberikan pelayanan terhadap anak-anak. Apalagi kita sekarang sudah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan asesmen apa yang dimiliki anak-anak. Kebetulan sekolah kami adalah merupakan salah satu sekolah penggerak yang kemarin ada di Provinsi Papua Barat. Saya dengan Pak Kadet pernah ketemu di hotel ini kaitannya dengan pemandu kepentingan Pak ya. Nah, itu kita salah satu sekolah penggerak karena di Provinsi Papua Barat angkatan pertama itu hanya ada SMA Baros, SMA Alamin dan SDND. Kalau di Kota Sorong agak banyak. Ya, itu yang barangkali bisa saya sampaikan. Saya terus terang aja, saya juga minta perhatian dari Provinsi Papua Barat Daya karena terus terang aja Bapak Ibu dengan jumlah siswa 198 tadi kita kekurangan guru. Ya, yang terjadi permasalahannya ada kekurangan guru.
anak autis di sini jumlahnya sekitar 19. Idealnya satu guru menangani satu anak autis atau paling banyak 2 anak autis. Ini dengan jumlah 19 siswa autis ditangani 2 guru. Makanya kita menggunakan bergantian pembelajaran kelas rangkap. Itu yang jadi permasalahan. Terus nanti juga akan saya berkoordinasi kalau sudah diserahkan ke Bapak Daya, karena dengan adanya penerimaan guru P3K itu guru-guru saya yang karena cari guru PLB yang PLB itu susah, yang kita sudah bina itu justru kita ditempatkan di ulang. Ya, salah satunya Pak Pandi, itu saya ceritakan saja. Pak Pandi itu adalah dulu murid saya. Dia mengalami location, murid SDLB. Nah, juga karena di Makassar itu dulu saya pakai waktu kegiatan dengan Nurul, dia tertarik bahasa Inggris, maka dia mengambil bahasa Inggris di Makassar, S2-nya di Australia. Dia location karena tahu mempunyai kemampuan bahasa Inggris, akhirnya P3K-nya ditempatkan di Raja Ampat. Nah, padahal salah satu yang operatorkan komputer braille di sekolah kami. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, makanya nanti pemerintah Provinsi Papua Barat Jaya Pak oleh Bapak Yakub Karet saya minta perhatiannya. Mungkin saya tidak panjang lebar karena mengingat waktu. Mungkin nanti di lain kesempatan kalau yang dari Provinsi Papua Barat bisa berkunjung ke sekolah. Demikian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukamto. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari staf ahli pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Agus Yakub Karet. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas waktu. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Ruth, Duta Besar Norwegia yang hari ini bisa ada di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Sekali lagi mari kita tepuk tangan dan kita beri aplaus untuk Ibu Dubes dan rombongan. Yang saya hormati perwakilan dari Dubes yang mendampingi Ibu Dubes, Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, barangkali ini sekalian juga untuk mendampingi Ibu, kemudian mungkin bisa silaturahim dan bisa dikenal juga. Ini ada Ibu Asisten 3, Ibu Atika, kemudian ini ada Pak Kepala Dinas Pariwisata, ya, Pemuda, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bapak ini sudah tidak asing lagi bagi kita, Bapak ini sudah mendunia. Apalagi kita bicara Norwegia. Nah, ini Kepala Dinas Pariwisata ini Raja Ampat bisa terkenal karena mendunia karena atas kerja keras dari Bapak ini. Jadi Bapak ini kalau nama hari-hari di Raja Ampat, kamus pariwisata. Gitu. Kemudian ada Ibu Kepala Dinas Kominfo, kemudian ada Pak Kepala Dinas Lingkungan. Bapak ini juga tidak asing juga karena hari-hari di Sorong pasti Bapak Ibu dengan guru pasti kenal nih Bapak ini. Dan didampingi oleh juga Ibu Kepala Biro Umum. Kami menyampaikan permohonan maaf karena Ibu Dubes, Bapak Gubernur sementara melaksanakan tugas dinas di luar Sorong, sehingga kami ditugaskan untuk mewakili beliau untuk menjemput kedatangan Ibu Dubes dan rombongan di Sorong dan juga sekaligus berkunjung ke sekolah dasar luar biasa yang ada di Kota Sorong. Bapak Ibu, ya, Bapak Kepala Sekolah ya, Dewan Guru yang saya hormati dan saya banggakan,
pertama kita semua yang ada harus mesti menaikkan syukur, puji, hormat kita untuk Tuhan karena hari ini kita kuat, sehat, ada di sini. Ibu Dubes dengan rombongan bisa ada di sini karena berkat pertolongan dari Tuhan, sehingga beliau dari Jakarta berkunjung ke tanah Papua, kemudian juga Papua Barat, dan hari ini ada di Provinsi Papua Barat Daya. Lebih bahagia lagi kita dapat kunjungan sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama luar biasa, dan sekolah menengah atas luar biasa di Kota Sorong, dan satu-satunya yang ada di Kota Sorong. Hal yang berikut adalah bahwa kunjungan ke sekolah dasar luar biasa ini tentu merupakan satu kehormatan dari Dubes Norwegia, dan dibalik dari kunjungan itu pasti ada hal-hal yang akan kita bisa sharing bersama-sama, atau ada hal-hal yang akan bisa dikerjasamakan. Tentunya bisa dari sekolah luar biasa atau kepala sekolah dan jajarannya. Ya, tadi dengar bahwa memang baru 1 minggu kemarin, sekolah ini dulu menjadi urusan ataupun tanggung jawab dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Kemudian pada minggu kemarin tugas-tugas itu telah diserahkan kembali ke kabupaten kota. Nah, kemarin itu menjadi urusan pemerintah kota dan kabupaten. Tapi pasti juga sekolah ini akan ada di Papua Barat Daya dan pasti akan diserahkan juga ke sini. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, kami juga ya memang lama di Sorong, tahu sekolah ini, tahu keberadaan di sekolah ini, ya kemudian akan menjadi perhatian ke depan, ya apalagi kita provinsi baru, provinsi baru akan menjadi perhatian. Tadi kepala sekolah sudah menyampaikan beberapa hal yang akan menjadi perhatian. Ya tentu sekolah ini ya sekolah yang baik tenaga guru dan lain-lain dipersiapkan untuk mendidik anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini ya banyak hal yang perlu menjadi perhatian, tanggung jawab kita sebagai pemerintah, tetapi juga sekolah dan masyarakat ataupun orang tua, dan juga dari kunjungan ini. Dari kunjungan ini maksud saya, ketika kunjungan ini Ibu Dubes datang pasti ada manfaat positif yang akan ke depan kita kembangkan untuk memajukan sekolah ini ke depan nantinya di Provinsi Papua Barat Daya, terutama di Kota Sorong yang kita semua sama-sama kita cintai. Ya barangkali itu sekali lagi atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dubes dan seluruh rombongan yang berkenan hadir ataupun mengunjungi Provinsi Papua Barat Daya, tetapi juga lebih khusus di sekolah luar biasa ini. Ya Bu, informasi nanti siang kita semua akan dijamu oleh Bapak Sekda Provinsi Papua Barat Daya. Jadi kami diutus untuk ke lapangan dulu, nanti baru kita ke sana untuk kita ketemu sama-sama. Kira-kira begitu. Tapi itu yang saya sampaikan kurang lebihnya. Maaf dan atas perhatian dari Bapak Ibu semua, kita semua, saya menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Terima kasih Bapak Reko. Kemudian kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu adalah sambutan dan perkenalan dari UMPA oleh Ibu Margaret Sitanggang. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih banyak. Selamat
Selamat siang Ibu dan Bapak sekalian, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yakob dan Ibu Atika dari pemerintah Provinsi Papua Barat dan Ibu Bapak dari dari dinas terkait di Provinsi Papua Barat Daya, maaf. Kemudian Bapak Sukamta, Kepala SLB Kota Sorong dan Ibu Bapak Guru yang saya hormati. Kemudian Ibu Ruth dari Duta Besar Norwegia dan rombongan. Terima kasih banyak untuk sambutan hangatnya dari kemarin sebenarnya kunjungan kami sampai pagi hari siang hari ini. Sebelum memulai saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Margareta Sitanggang dan juga ada teman saya Livia. Kami dari UNFPA, United Nations Population Fund, salah satu badan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bergerak di isu kesehatan reproduksi. Kami mempunyai mandat itu untuk menurunkan kematian ibu, angka kematian ibu. Jadi mandat kami adalah pertama memastikan bahwa kehamilan itu adalah kehamilan yang diinginkan, kemudian persalinan dapat berjalan dengan aman, kemudian menurunkan angka kekerasan berbasis gender, dan terakhir berusaha memenuhi potensi pemuda termasuk remaja dengan disabilitas untuk mencapai masa depan untuk pembangunan di Indonesia termasuk di Papua ini. Kami juga mengucapkan permohonan maaf karena Ibu Anjali Sen, Kepala Perwakilan UNFPA di Indonesia tidak bisa hadir, seharusnya bisa hadir di sini, tapi karena ada kegiatan lain jadinya menyampaikan permohonan maaf. Ibu Bapak, kami UNFPA sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan sejak 2 tahun yang lalu untuk mencoba membantu para guru dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Karena kesehatan reproduksi remaja ini sangat membantu remaja untuk membuat mereka bisa punya situasi yang kondusif, yang positif dalam mencapai cita-cita mereka. Bisa terhindar dari kehamilan di usia remaja, bisa terhindar dari penularan infeksi menular seksual, bisa terhindar dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang mungkin Ibu Bapak sudah pernah dengar dari media sosial atau pemberitaan belakangan ini ya Ibu dan Bapak. Selamat siang. Perkenalan, saya Iberin, Duta Besar Norwegia untuk Indonesia. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Tes 1. Begini, oke, lurus. Oke, sekali lagi salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Sukamta, koordinator dari SMA LB Kota Sorong, Ibu Reta dan Ibu Lydia, perwakilan dari UNFPA yang saya hormati, wakil Bapak sama Ibu dari Pemda, ya. Ibu guru dan teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya sangat senang bisa datang ke Sorong di tanah Papua pada hari ini. Tempatnya yang sangat indah dan begitu pula masyarakatnya sangat hangat dan terima kasih banyak atas sambutan yang hangat hari ini. Terima kasih atas itu bisa ikut kelas juga, sangat terkesan dan sangat menarik. Terima kasih Bu Guru. Pertama-tama izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UNFPA yang telah menyelenggarakan dan memfasilitasi acara diskusi pada hari ini. UNFPA merupakan sahabat mitra pemerintah Norwegia
di tingkat global dalam menjalankan program yang berfokus pada isu kesehatan seksual dan reproduksi. Dan saya sangat senang bahwa UNFPA sangat aktif dan telah berhasil berkolaborasi dengan berbagai macam pihak dalam masyarakat, termasuk individu maupun kelompok, dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif sehingga pelayanan tersebut dapat terintegrasi di akar rumput. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang tercantum di dalam pasal 25 Universal Declaration of Human Rights. Hak atas kesehatan tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Karena setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya agar menjadi lebih berkualitas. Pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah Norwegia sangat berkomitmen untuk menjunjung tinggi hak atas kesehatan, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan dan anak. Dan melalui dukungan yang kami berikan, saya yakin kita semua bisa mengakhiri kekerasan yang berbasis gender dan praktik berbahaya. Melalui kerjasama dengan UNFPA, kami memiliki beberapa program yang akan dijalankan di Indonesia bagian timur, di antaranya mendukung Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan program pendidikan seksual yang komprehensif di luar sekolah kepada tenaga kesehatan di tingkat desa. Program ini menyasar perempuan muda yang tinggal di desa agar mereka bisa mendapatkan hak untuk mengakses kesehatan. Kemudian kami juga mendukung partisipasi anak muda untuk mengkampanyekan isu pendidikan seksual melalui konten digital. Pencapaian program UNFPA pada tahun-tahun sebelumnya telah membuktikan bahwa keberhasilan suatu program merupakan hasil dari kerja keras semua pihak yang terlibat dari tingkat akar rumput, nasional dan internasional. Maka dari itu, saya sangat optimis kita semua dapat melakukan perubahan. Dan dengan program-program UNFPA ini, masyarakat sipil, terutama perempuan dan teman-teman penyandang disabilitas dapat mendapatkan akses hak kesehatan. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan ini bisa belajar sedikit lagi tentang program yang sangat penting, sangat menarik di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Ibu Ruth. Kami ucapkan terima kasih dan kami sangat bangga kami dapat kunjungan dari Norwegia. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu diskusi dengan para guru tentang perkembangan dan tantangan dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi peserta didik dengan disabilitas intelektual. Nah, dalam hal ini saya ingin Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan atau bercerita cara mengajar atau tantangan yang dihadapi tentang yang terutama ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja di kelasnya bisa menyampaikan, silahkan nanti dari Ibu Margaret atau Ibu Ruth bisa bisa menanggapi atau memberi masukan agar nanti pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah kita semakin maju. Baik, kepada Bapak Ibu guru yang akan bercerita atau akan menyampaikan perkembangan dan tantangan di kelasnya, silahkan. Siapa? Ini saya ada pertanyaan. Oh, boleh? Boleh, Ya. silahkan. Iya.
sudah lakukan di sana. Tapi pertanyaan saya adalah konten ini kontroversial atau tidak? Dan kalau kontroversial di tingkat apa, garis siapa? Iya, terima kasih Ibu. Kebetulan kegiatan Kespro ini telah dilakukan dari bersama-sama dengan UNFPA. Bahkan kami ada beberapa guru yang sudah mendapat pelatihan khusus pada waktu itu, sehingga kegiatan ini sudah merupakan kegiatan dalam tingkat nasional. Dan kegiatan ini juga beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah di tahun bulan Agustus 2022, kami ada beberapa guru yang memang melakukan kegiatan bersama dengan para guru di Manokwari, Papua Barat, dan kami melihat bahwa kegiatan Kespro ini sangat bermanfaat bagi anak-anak, terlebih khusus yang kami hadapi di kelas, sehingga hal ini dipandang perlu untuk diberikan pendidikan khusus juga bagi kami para guru untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi di kelas. Salah satunya bahan materi yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu bagaimana sentuhan yang boleh dan sentuhan yang tidak boleh, mengingat anak-anak kami ini adalah anak-anak dengan hambatan intelektual. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ibu Marta. Ibu Bapak, saya boleh menambahkan pertanyaan dari Ibu. Memang ini isu kesehatan reproduksi adalah isu yang sensitif, Ibu, yang tidak mudah untuk diberikan oleh para guru, oleh orang tua juga tidak mudah karena isunya sensitif atau tabu. Nah, ada 7 sebenarnya secara standar ada 7 topik yang kami berikan, mulai dari pengenalan diri sendiri, mengenalkan diri, terus mengetahui perbedaan, bagaimana menghargai dan menghormati relationship, kemudian baru tentang anatomi, tentang kesehatan reproduksi, tentang kehamilan. Memang satu hal yang tidak mudah, dan kami waktu pengembangannya banyak berdiskusi dengan para guru sendiri, dengan para murid juga, jadi meminta masukan waktu itu untuk yang tidak dengan disabilitas, yang SMP, SD, SMA. Baru 2 tahun ini kami bekerja untuk disabilitas, dan kami mencoba dari 7 topik itu kami kerucutkan hanya 3, yaitu tentang kebersihan diri, pubertas, dan melindungi diri. How to protect yourself from sexual harassment, sexual abuse. Setelah itu memang tidak gampang ya Ibu ya, tapi kami mencoba supaya Ibu dan Bapak terinspirasi, sehingga setiap tahun kami mencoba mengadakan kompetisi dengan para ibu guru atau bapak guru untuk menulis praktik baiknya. Kemudian praktik baik itu kami seleksi, dan yang baik akan diundang di Jakarta untuk sharing tentang praktik baik tersebut, sehingga itu menginspirasi dengan ibu bapak guru lainnya supaya mau memberikan pendidikan kesehatan reproduksi yang tidak gampang kepada para peserta didik siswa dengan disabilitas intelektual. Begitu ya Ibu. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Kemudian dari teman-teman guru ada yang mau berbagi? Oh baik. Ini adalah Ibu Leni dari SMPLB. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih suatu kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau saya di SMP, memang saya sudah pernah mengikuti pelatihan KESPO di tingkat nasional dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Khusus. Kemudian saya sudah mengeluarkan kepada rekan-rekan sekalian
murid. Karena memang psikolog itu membantu kita di mana pada saat anak yang mengalami masa pubertas itu harus dampingi ke depan. Jadi harus secara psikolog. Jadi kita tidak sebagai guru kita tidak bisa langsung menangani anak secara langsung. Jadi kita mesti butuh psikolog. Mungkin itu saja kendala yang saya alami dalam proses pembelajaran KESPO. Terima kasih. Adalah salah satu tantangan yang kami hadapi untuk menghadapi anak-anak dengan disabilitas saat dia puber. Memang kami sangat membutuhkan bantuan psikolog. Kemudian ada lagi Bapak Ibu, oke. Kali ini dari Ibu Dwi dari tingkat SDLB Sekolah Dasar Luar Biasa. Kepada Ibu Dwi kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan saya. Baik, di sekolah saya kan sedikit cerita ya. Di sekolah kami ini terdiri dari beberapa jenis kekhususan. Salah satunya itu anak dengan hambatan intelektual. Siswa dengan hambatan intelektual itu di sekolah kami sangat membutuhkan yang namanya ruang khusus atau ruang program khusus untuk kebinadirian mereka. Karena di sekolah kami ini sangat terbatas ruang kelas dan juga ruang khusus lainnya untuk menerapkan kegiatan kami untuk menjelaskan tentang cara kebinadirian untuk mereka. Perbedaan untuk laki-laki dan perempuan kami tidak akan gabung, jadi kami ingin pisah, tapi ruangannya ada stick. Jadi permasalahan dari sekolah kami itu karena belum adanya ruang khusus untuk kebinadiri, terutama untuk anak-anak perempuan yang sedang mengalami pubertas atau menstruasi. Contohnya salah satu murid kami itu adalah ada salah satu siswa kami yang merasa tidak nyaman saat itu di kelas, dia kayak rasa terganggu gitu. Nah, kami tanya kenapa? Dia maaf ya, dia memegang dia punya bagian sini. Terus ibu guru tanya kenapa? Jadi kami kayak ada curiga, ada sesuatu. Jadi kami pikir mungkin dia lagi menstruasi. Karena ruang guru tidak, ruang binadiri tidak ada. Jadi maka kami bawa dia ke ruang braille. Saat kami bawa ke ruang braille dan kami coba memeriksanya, karena kami sama-sama perempuan ya, itu perempuan, siswi sama saya siswi perempuan, dan kami memeriksanya. Ternyata mereka menggunakan dia menggunakan 3 pembalut dan 3 celana dalam dalam satu sekaligus lagi saat menstruasi. Iya seperti itu. Jadi dia kurang paham dalam penggunaan itu, karena kami ingin menjelaskan juga tentang cara merawat diri yang benar. Cuma kalau di kelas kami ingin bahas seperti itu kan ada anak laki-laki, jadi kami kayak masih rasa sulit dan risih gitu untuk menjelaskan kepada anak perempuan. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dwi. Kemudian ada yang selanjutnya, Bapak Ibu Guru. Dari SMA, Bapak Eva, silahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini yang saya mau bertanya itu masalah yang didapat di luar sekolah, bukan dalam sekolah, di luar sekolah, yaitu tantangan yang dibilang begitu besar datang dari luar sekolah, yaitu
dari orang tua dan masyarakat. Tidak menutupi kemungkinan dari disabilitas itu juga. Nah, di sini dengan kata lain orang tua masih minim pengetahuannya tentang kesehatan reproduksi, begitu. Nah, dan disabilitas juga memiliki ragam karakteristik yang berbeda-beda, ya. Di sisi lain masyarakat yang cenderung apatis terhadap isu kesehatan reproduksi, tidak mau tahu dan tidak mau ambil tanggung jawab untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang kesehatan reproduksi tersebut. Ya, itu mungkin masalah dari yang saya dapatkan di luar dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Endra. Kami mohon saran atau kritik tentang masalah-masalah tadi yang sudah dihadapi oleh atau tanggapannya tentang masalah yang sudah dihadapi guru-guru kami. Silakan Ibu Ruth atau Ibu Nunung. Waktu dan silakan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah dengarkan permasalahan-permasalahan dari Bapak dan Ibu Guru terkait dengan sekolah kita ini. Memang kalau dilihat dan dipikir memang itu sudah harus cepat kita tangani, ya Bu ya. Kalau terkait tadi ada guru psikologi, kekurangan psikologi, saya rasa memang itu menjadi tanggung jawab kami pemerintah dalam hal pengadaan guru nantinya. Ketika nanti ada, terus terang saja kan Provinsi Papua Barat Daya ini kan baru terbentuk, kita baru 1 bulan bekerja dan pengalihannya juga masih berlangsung, aset dan seterusnya masih kita tangani sampai saat ini. Jadi mungkin dan terus terang saja Kepala Dinas Pendidikan belum ada. Jadi kita masih kerja keroyokan. Kepala Dinas Kesehatan ada tapi beliau sedang sibuk. Saya baru memahami bahwa ini memang terkait pendidikan dan kesehatan dengan kerjasama program UNH ini. Mungkin nanti bisa ke depan kita sampaikan hal itu kepada Kepala Dinas Pendidikan yang nantinya akan ada di Provinsi Papua Barat Daya ini. Itu jadi masukan bagi kami pemerintah mungkin sebetulnya ya Bu. Untuk pengadaan guru ini mungkin bisa kita dahulukan nanti pada saat penerimaan guru lulusan psikolog untuk ditempatkan di SLB ini. Kemudian yang tadi terkait dengan ruang kelas, mungkin yang kedua ruang kelas ya, dalam bahasa saya mungkin saya nggak tahu di sini. Untuk ruang kelas mungkin nanti juga bisa menjadi masukan bagi kami atau nanti bisa bekerja sama juga ketika mungkin ada tempat Pak yang bisa itu kita bangunkan ruang kelas khusus untuk itu supaya memang ketika kita akan membahasakan atau menyampaikan hal-hal yang sensitif terkait anak-anak kita yang sudah memasuki usia pubertas itu tidak sungkan-sungkan lagi menyampaikannya baik guru maupun anak yang bersangkutan. Saya memang merasakan juga bahwa anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini memang perlu juga kita tangani dengan khusus. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita samakan dengan anak-anak kita yang lain. Untuk itu kita juga berkomitmen untuk hal itu. Mungkin nanti dengan sini dengan pemerintah Norwegia bisa kembali lagi memprogramkan tambahan itu ya Bu. Tadi karena ini kan juga terkait dengan reproduksi. Saya rasa masa-masa pubertas dan seterusnya itu kan masih bisa masuk ke dalam program yang saya nggak tahu program ini sudah berjalan berapa tahun. Mungkin untuk tahun ini bisa ditambahkan lagi program untuk hal-hal yang seperti disampaikan oleh para guru tadi. Mungkin itu dari tambahan dari kami pemerintah provinsi Papua Barat. Terima kasih, berikan tepuk tangan. Apakah ada tambahan lagi? Mungkin saya berterima kasih
kasih banyak ya kepada guru-guru yang kami itu cerita atau tentang tantangan. Dari Norwegia, Bapak sudah cerita tentang itu pengalaman dengan kerjasama Norwegia, dan sebenarnya walaupun Norwegia negara berbeda dan situasi berbeda, tapi itu tantangan yang ada di Norwegia juga. Ya, tidak ada cukup psikolog itu. Saya pikir tantangannya sama sekali di seluruh dunia, dan saya senang sekali bisa pemerintah Norwegia bisa bekerja bersama dengan MFTA yang punya pengalaman di tingkat global ya, dan sangat menarik itu belajar juga bagaimana itu membangunkan kurikulum ya tentang bidang ini yang sangat sensitif, dan saya terkesan bahwa itu karena penting sekali, dan saya senang juga bisa bertemu dengan mahasiswa yang itu kelihatannya senang juga di sini di sekolah yang dengan fasilitas yang nyaman, bersih, lengkap. Terima kasih banyak atas kesempatan ini bisa menuliskan. Terima kasih. Bagi host yang mulia. Pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk Ibu dan Bapak guru di sini yang sangat peduli tentang kesehatan melihat passion, kesabaran Ibu Bapak, karena tidak mudah untuk membimbing peserta dengan disabilitas, terutama disabilitas intelektual. Kami mencatat juga tantangan-tantangan yang tadi disampaikan oleh Ibu dan Bapak guru tentang kebutuhan psikologis, kemudian juga kebutuhan seruang untuk memberikan pendidikan kesehatan reproduksi terpisah, yaitu antara perempuan dan laki-laki, dan juga kebutuhan untuk berkolaborasi dengan di luar sekolah ya Bapak ya, dengan orang tua, dengan komunitas. Memang itu sangat dibutuhkan karena memang kesejahteraan peserta didik itu bukan hanya tanggung jawab sekolah atau guru, tapi juga orang tua, komunitas, sektor kesehatan dan sektor kesehatan. Jadi beberapa nanti kita lihat apakah memungkinkan untuk dimasukkan dalam program kerjasama pemerintah Norwegia dan BMFID di kota Sorong ini, di Papua Barat Daya ini. Dan memang kami punya keterbatasan, tapi kami akan mencoba sebaik-baiknya untuk bisa mendukung ibu bapak dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Kami harap kerjasama dan silaturahmi ini tetap terjalin dengan baik agar pendidikan kita di Indonesia juga semakin jauh lebih baik lagi. Kemudian ada teman-teman guru yang ingin bercerita lagi, silakan. Mau penyerahan akan ada penyerahan simbolis dari BPCA ke ini ada salah satu kenang-kenangan dari kehidupan Norwegia dan silakan dibuka oleh sekolah. Mari. Siap. Dari pemerintah Norwegia lewat UNFPA, untuk sekolah ini.
dengan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Kegiatan kita, pertemuan kita di siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya akan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, agama Kristen, dan Bapak Ibu yang beragama Muslim dan yang lain dapat menyesuaikan. Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami menaikkan pujian, syukur, hormat, dan sembah kami kepada Tuhan, karena Engkau sangat amat baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau boleh menuntun, menyertai, melindungi kami hingga pada kesempatan siang hari ini. Dalam pertemuan ini semua boleh berjalan sesuai kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong, memberkati kami, menyertai kami dalam setiap tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih untuk pertemuan yang kita di siang hari ini, Bapak. Biarlah Tuhan terus menolong dan menyertai kami dalam setiap kegiatan kami ke depan, bahkan semua yang terbaik. Tuhan, biarlah mau jadi sesuai kasih dan kemurahan-Mu. Dalam pertemuan kami di siang hari ini, Tuhan, apapun yang kami bicarakan, biarlah semua mau jadi untuk hormat dan kemuliaan Nama-Mu dan berguna bagi sekolah kami, bahkan anak-anak kami, Bapa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk semua rombongan, baik dari Norwegia, bahkan Bapak Ibu, semua yang hadir di siang hari ini, Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Sebentar kami akan meninggalkan ruangan ini, kami akan kembali dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kami, bahkan kami akan kembali dalam kegiatan kami selanjutnya. Tuhan menolong dan menyertai kami dalam perjalanan pulang kami, bahkan mereka yang akan berangkat kembali ke tempat tinggal mereka, baik melalui menggunakan sepeda motor, bahkan mobil, bahkan akan kembali ke Norwegia, bahkan Jakarta. Tuhan menolong dan menyertai mereka, tibakan mereka dengan selamat, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Semua kami yang ada, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Ampuni salah dan dosa kami ketika di hari ini ada yang kurang berkenan yang kami lakukan di mata-Mu Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami, lalu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya, amin. Sekali lagi. Mandi. Nah. Sekali lagi. 1, 2, 3.